tokoh masyarakat yang mewakili Kapolres Palembang, yang mewakili Kodam 2 Sriwijaya, Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi saya tetap menjunjung rasa hormat pada semuanya. Bersyukur kita pada hari ini bisa ketemu di tempat yang mulia ini, di depan Sultan Agung, Sultan ketiga Palembang Darussalam. Sultan pertama Sultan Abdurrahman, kemudian diteruskan oleh Sultan Muhammad Mansur, lalu ini adik Sultan Muhammad Mansur, Sultan ketiga jadi Sultan Agung, baru kemudian diteruskan berturut-turut dari Sultan Muhammad Mansur anaknya, Sultan Muhammad Badarudin I yang tadi kita ziarahi, Sultan Najamuddin, Sultan Baharudin, dan Sultan Badarudin II. Ketiga Sultan tadi kita ziarahi di Gawat Buruk, Sultan Soda Barun II diasingkan ke Ternate. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menyambung apa yang dikatakan oleh asisten satu tadi, memang pemerintah kota memiliki komitmen politik terhadap kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam. Di awal sebelum beliau terpilih sebagai wali kota, beliau menandatangani beberapa hal tentang identitas Palembang Darussalam. Salah satunya adalah tentang mengangkat makam-makam Kesultanan Palembang Darussalam. Sedangkan yang lain misalnya mengangkat identitas Palembang Darussalam tentang aksara Arab Melayu. Itu sudah didiskusikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan diimplementasikan. Tapi di bawah nama-nama jalan itu adalah aksara Arab Melayu. Aksara Arab Melayu ini dipakai oleh Kesultanan Palembang Darussalam, agama dan sastra. Kita mengenal sultan-sultan kita sangat gandrung dengan sastra. Misalnya Sultan Mahmud II menulis beberapa syair di Palembang dan juga ketika diasingkan ke Ternate, dia menulis juga dengan aksara Arab Melayu. Begitu juga para alim ulama, guru-guru para sultan itu menulis dengan aksara Arab Melayu. Karena itu kita mantapkan bahwa aksara Arab Melayu tidak terpisahkan dari Kesultanan Palembang Darussalam, dan dia harus menjadi identitas Kesultanan Palembang Darussalam. Yang kedua, mengangkat moto Palembang Darussalam yang selama ini tidak pernah diangkat. Kalau kita melihat di laman kota itu hanya Palembang Jaya. Palembang Jaya itu Palembang Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan atau kesatuan yang ada sejak abad ke-7 sampai ke-13. Setelah itu Sriwijaya tidak didengarkan lagi. Tokoh terakhir bernama Prameswara itu pergi ke Singapura atau ke Masjid. Prameswara kemudian masuk Islam, dan sejak itu orang-orang Melayu Islam atau kerajaan-kerajaan semenanjung Melayu itu adalah kerajaan Islam, dan mereka mengakui bahwa mereka keturunan Prameswara dari Palembang. Karena itu orang-orang Melayu kalau ziarah ke Palembang itu ke Bukit Sebutan biasanya untuk mengingat Prameswara, atau mereka kenal menurut kitab Sulalatul Alatin itu Sandilah Utama. Tetapi setelah itu Palembang dikuasai oleh banyak tahun, baru kemudian pada abad 15 Tengho datang ke sini membersihkan banyak laut tersebut. Setelah bersih, setelah aman, baru Majapahit berani kirim orang, namanya Aryo Dama. Aryo datang ke Palembang karena semua memang sudah beragama Islam. Lalu dia mengawini anak Sultan Murni, Sultan Demang Lembah Daud, ya, dari Demang Lembah Daud. Namanya Sunan Bidu, dan dia masuk Islam, berubah namanya menjadi Aryo Abdillah. Makamnya di Jalan Aryo Bila. Dan itu alhamdulillah oleh pemerintah kota Palembang sudah ada digitalisasi. Lagi proses, jadi 90% sudah selesai. Jadi kalau ada orang berziarah sana sudah ada. Itu
Aryo Abdillah adalah Adipati Majapahit, ya, yang dipilih oleh Brawijaya V. Kemudian Adipati Brawijaya V mengirim seorang perempuan selir dari Majapahit yang tidak nyaman di sana, maka dikirim ke sini, diberikan kepada Arya Dama Presiden. Itu putri Cina. Lalu putri Cina lain itu lagi hamil di sini. Lalu melahirkan anak bernama Raden Hasan, atau dalam dialek Jawa Raden Hasan, atau dinamai orang Cina Pangeran Timur. Nah, kemudian pergi ke Demak menjadi Raden Hasan. Karena itu kita ada Win Raden Hasan. Lahirnya di sini. Setelah itu, Arya Abdillah mengawini pula putri Cina ini. Namanya Raden Husein atau Raden Husein. Nah, ini juga pergi ke Jawa, menjadi pembesar di Jawa. Nah, dari dua Raden Patah dan Raden Hasan, kalau kita dengar tadi Andari mengatakan bahwa kemudian ada yang datang ke sini ketika cucu-cucu Raden Patah di Demak itu bersitegang satu sama lain. Ada datang ke sini bernama Ki Gede Suro bin Sido Ing Labukan, atau dikenal atau pendapat lain Sido Ing Labukan, ya. Nah, itu Ki Gede Suro ada dua pendapat. Ada yang mengatakan keturunan Raden Patah, ada yang mengatakan keturunan Raden Husein. Dua-dua ini ibunya sama, putri Cina. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang Palembang yang mengajak atau matanya sipit seperti kita. Ada seperti itu. Nah, kemudian setelah Ki Gede Suro berturut-turut, Ki Gede Suro ini istananya, ratunya Kuto Gawang, karena jadi muslim. Karena itu tempat ini dikatakan Kuto Lama. Jadi kerajaan pertama itu. Lalu Ki Gede Suro dimakamkan di sana. Menurut para arkeolog itu candi ketika Sriwijaya, ya, dimakamkan di atas candi. Ki Gede Suro dan Suro Mulo juga di atas candi. Artinya tempat ini bisa jadi dulu bekas Sriwijaya, bisa jadi seperti ini. Nah, di sini bangsawan Palembang di satu hilir ini. Karena itu ini sejarahnya sangat kuat di Palembang di satu hilir itu. Lalu 1659 Palembang bertikai dengan Belanda, dan kita bisa ditaklukkan Belanda. 1657 Kuto Gawang tempat ya Ki Gede Suro sampai terakhir itu nama rajanya Sido Ing Rejet. Itu nama Kuto Gawang dibakar oleh Belanda atau dihanguskan oleh Belanda. Sido Ing Rejet lari ke Indramayu, makamnya di depan Santen Rodo Turun. Sido Ing Rejet itu. Yang tinggal di sini adiknya, Ki Mas Abdurrahim. Ki Mas kemudian berusaha memulihkan keadaan. Kemudian dia menemui lagi berdiplomasi dengan Belanda, berdiplomasi dengan Mataram. Yang Mataram pada waktu itu mengaku sebagai pelindung dari kerajaan Palembang. Nah, dengan Mataram, tetapi Mataram cuek terhadap kita atau acuh terhadap Palembang. Karena itu, Mas Abdurrahim ini merasa tersinggung dengan Mataram, lalu dia mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam. Kalau menurut para sejarawan, Kesultanan Palembang Darussalam itu didapatkan dari Timur Tengah atau Mekah. Ada yang mengatakan Turki Utsmaniyah, karena pada waktu dinasti Turki masih berkuasa. Jadi di Nusantara ini cuma ada 3 Darussalam: Brunei, Aceh, dan Palembang Darussalam. Nah, maka Darussalam menjadi sesuatu yang mengubah orientasi atau arah kebudayaan Palembang.